Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umair Ridho. Ini NRP 52141146. Saya dari kelas MPTIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka manajemen proyek. Organisasi fungsional. Anggota staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasinya masing-masing. Nah, di sini ada fungsional manager, ada fungsional manager atau fungsional manager. Terus organisasi projectis dikelompokkan berdasarkan adanya project. Misal di sini dia ada project, tapi di sini sama di sini itu nggak ada project. Grid matrix mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran project manager sebagai koordinator. Di sini staf paling bawah ini merupakan project koordinator. Yang kotak abu-abu ini representasi dari staf yang sedang melakukan project aktivitas. Balance matrix mengenal seluruh kebutuhan project manager, tapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek. Di sini ada project manager, di sini staff, termasuk project koordinasi. Strong matrix memiliki beberapa karakteristik dari organisasi projectis, dan project manager punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang. Nah, di sini bertambah manager of project manager paling bawah. Yang paling bawah ini dia masih dalam koordinasi project management office atau PMO. Seharusnya berada di antara tingkat project manager dan tingkat chief eksekutif. Dengan kata lain, manajer dari manajer. Fungsi PMO tentang pemberian pertimbangan yang berpengaruh. Kerangka kerja manajemen proyek. Di sini knowledge area, stakeholder need dan ekspektasinya, fasilitasi fungsinya, dan core fungsinya itu setiap manajemen. Kemudian digabung untuk menuju proyek sukses. Di sini ada tool dan teknik, itu tergantung setiap perusahaan. Proyek sukses itu memiliki proyek portofolio. Proyek portofolio itu apa sih? Ibaratnya itu proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4. Setiap proyek itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan kalau misalnya digabung, berarti itu ibaratnya proyek portofolio. Dan proyek di dalam proyek portofolio itu mempunyai tujuan agar enterprise itu sukses. 9. Knowledge area terdiri dari 4 bidang pengetahuan inti menyebabkan proyek tertentu tujuan seperti scope, time, cost, dan quality. Kemudian 4 bidang pengetahuan memfasilitasi atau sarana melalui tujuan proyek tercapai seperti human resource, communication, risks, and procurement. Dan 1 bidang pengetahuan proyek integrasi untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seluruh knowledge area lainnya. Proses inisialisasi memberikan gambaran global suatu proyek. Tujuannya menentukan tujuan proyek secara rinci. Seperti ini gambarnya. Proses perencanaan, deskripsi detail dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi. Tujuannya mengidentifikasi risiko dan tindakan penanggulangannya. Seperti ini. Kemudian proses eksekusi, tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah didokumentasi. Tujuannya merealisasi perencanaan proyek. Ini terus proses pengawasan dan
pengontrolan atau monitoring dan kontrol proses, mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan hal yang ditentukan. Tujuan yang mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.